Shalom bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di pagi hari yang indah ini, mari kita serahkan apa yang hendak yang kita kerjakan. Dan dalam harapan kita, kiranya kita dalam keadaan sehat dan memuji Tuhan di dalam pagi hari ini. Maka untuk itu, mari kita serahkan hidup ini. Kita berdoa. Damai yang daripadamu ya Bapa yang kami rasakan, itulah yang menyertai kami sehingga kami datang dalam kehadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih. Untuk itu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai bekal dalam hidup kami. Kiranya biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami, agar kami mampu melewati segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu 8 Desember 2021, tertulis dalam Zakaria 9 ayat 9, firman Tuhan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan berjaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam menyambut sosok seorang yang kita puja, mungkin kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Yang kedua, ketika sosok yang kita puja datang kepada kita, mungkin hati kita sangat sukacita dan bergembira. Salah satu contoh ketika ketika kita melihat video-video, banyak orang yang ingin menyambut, yang ingin menyapa, dan yang bahkan hingga ingin bertemu dengan presiden dengan secara langsung. Banyak orang yang berencana dan banyak orang yang mempunyai keinginan dalam kehidupannya dan bahkan sampai antusias untuk berjumpa dengan beliau. Maka untuk itu dari satu hal itu, maka kita tarik kesimpulan bahwa di dalam kehidupan kita, ketika Allah datang kepadamu, ketika Allah menyertai hidupmu, ketika Allah memelihara segala sesuatu dalam hidupmu, maka ada satu kata kuncinya, yaitu bersorak-soraklah dan bersukacita di dalam hidupmu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana bersorak-sorak dan bersukacita yang kita lakukan dalam hidup ini? Apakah sorak-sorai kita dan sukacita kita hampir sama dengan ketika kita ingin menyambut seseorang yang kita puja tersebut? Maka di dalam kehidupan kita, bersorak-sorak atau bersukacita yang kita katakan adalah bahwa di dalam hidup ini bersorak-sorak dan bersukacita dalam dua konteks. Yaitu yang pertama, ketika semarak Natal yang akan kita sambut, yang akan kita rayakan, apakah persoalannya ialah apakah sukacita kita itu sempurna atau sukacita kita itu dengan keterpaksaan. Salah satu contoh bahwa ada juga orang tua bahwa ketika sudah masuk Natal, maka bukan lagi sukacita tetapi beban. Beban yang artinya bahwa agak ngajunuk Natal, buhana mau manuhur kue, manuhur baju baru, manuhur sepatune baru, manuhornyon dan membeli ini dan itu dan segala macamnya, dan juga membeli pernak-pernik Natal dan lain sebagainya. Maka di dalam kehidupan kita itu pertama konteksnya. Yang kedua, apakah konteks yang menyambut kedatangan Kristus, menyambut kelahiran Kristus dalam hidup kita adalah bersukacita yang ingin kita katakan dalam dua konteks ialah yang kedua ialah
memang sukacita yang tidak didasari dengan apapun. Nah, yang artinya bahwa sukacita yang tanpa didasari apapun, bahwa apa yang kita alami, bahwa apa yang akan kita hadapi dalam hidup ini, maka kita tetap kristosentris atau berkristosentris, yang artinya berpusat kepada Kristus itu sebenarnya. Maka sukacita dan bersorak-sorai ini ialah bagaimana kita berpusat pada Kristus itu sendiri. Sukacita yang tidak didasari oleh duniawi, sukacita yang tidak didasari oleh pernak-pernik dan lain sebagainya, tetapi sukacita yang dikatakan bahwa Raja Allah, Raja yang akan datang, Raja, dia adalah Raja, yaitu Raja yang adil, yaitu Raja yang jaya, Raja yang lemah lembut, dan Raja yang memang datang dengan kerendahan. Mengapa kerendahan? Ialah memang bahwa bagaimana seorang raja yang mengendarai seekor keledai. Bahwa raja kita tahu bahwa dia akan mengendarai seekor kuda yang memang gagah perkasa. Tetapi di sini adalah bukan apa yang dia tunggangi, tetapi dia yang menunggangi seekor keledai itu. Adalah seekor keledai yang memang kita tahu bahwa dia lemah. Tetapi yang mengendarai ialah raja yang adil, raja yang lemah lembut, raja yang memang membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Maka kedatangan atau kelahiran yang akan kita sambut ialah bagaimana kita menyambut dengan sukacita, dengan dasar ialah bahwa kita berpusat kepada Kristus itu sendiri. Bahwa hidup ini harus kristosentris, berpusat kepada Kristus. Bukan berpusat kepada duniawi, bukan berpusat kepada pernak-pernik dan lain sebagainya. Maka untuk itu Bapak Ibu, mari sambut sukacita. Penyambutan kelahiran Kristus itu adalah bukan didasari dengan sukacita dengan keterpaksaan, sukacita dengan beban, sukacita yang memang harus beli sana beli situ dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana sukacita dalam kehidupan kita adalah sukacita bahwa Allah yang datang, bahwa Allah yang memberikan kita keselamatan adalah Allah yang adil, Allah yang jaya, dan Allah yang lemah lembut. Dia mengendarai seekor keledai yang artinya gambarannya lah dia datang dengan kerendahan. Bahwa Yesus datang bukan untuk orang yang sehat tetapi orang yang sakit. Yesus datang bukan untuk orang yang tidak berdosa tetapi dia datang untuk orang yang berdosa, untuk memberikan keselamatan bagi setiap manusia. Maka dasar dari sukacita kita adalah kristosentris itu. Hidup manusia harus berpusat pada Kristus itu. Bersukacitalah dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan dalam firman-Mu dalam pagi hari ini. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya sukacita itu tetap penuh dalam hidup kami, agar hidup kami berkristosentris, berpusat kepadamu ya Tuhan. Karena dalam hidup kami ini harus berpusat kepada Engkau yang memberikan kami keselamatan, memberikan kami kesehatan, dan memberikan kami segala sesuatunya dalam hidup ini. Maka untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang berdiam dalam hidup kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu dibimbing dan mengarahi hidup kami ini ke dalam kehendak-Mu yang maha kudus. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita sempurnakan ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.